Faktanya di masyarakat pemahaman terhadap fungsi masjid itu berbeda-beda. Katakanlah ada dua kelompok besar terkait dengan pemahaman fungsi masjid ini. Kelompok pertama, ada masyarakat yang menganggap bahwa fungsi masjid itu hanya sebagai tempat sholat, tempat dzikir, yaitu tempat ibadah. Sehingga kita dilarang untuk membicarakan masalah-masalah keduniaan di dalam masjid. Nah, kelompok ini tentunya mungkin tidak salah karena memang ada hadis, apakah itu hadis palsu atau doib, yang menyatakan bahwa Nabi SAW mengancam barang siapa yang membicarakan masalah keduniaan di dalam masjid, maka amal ibadahnya selama 40 tahun akan dihapus. Nah, ini mungkin pemahaman yang pertama masyarakat seperti itu karena ada hadis seperti itu. Kemudian yang kedua, ini kelompok yang mungkin kelompok moderat yang modern saat ini, bahwa masjid itu harus berfungsi sebagai pusat perubahan peradaban. Ya. Jadi segala macam urusan keduniaan, apakah itu ekonomi, apakah itu politik, apakah itu sosial budaya, dan lain-lain, silahkan dibicarakan di masjid. Nah, dari masjid ini harus lahir pemimpin-pemimpin yang, katakanlah nanti pemimpin-pemimpin yang mengatur atau memimpin kenegaraan juga gitu. Harus berasal dari masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat kesehatan. Sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali di acara ngaji rutin malam Senin. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah Masjid Riyadhus Shalihin, pada malam hari ini tema yang akan diambil yaitu terkait dengan fungsi masjid dan upaya memakmurkannya. Insyaallah bersama guru kita yaitu Al-Ustadz Bapak Dr. Haji Rudi Ahmad Suryadi. Saya kira langsung saja Pak Ustadz terkait dengan fungsi masjid ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Kata kunci kita itu kan imaratul masajid, kemakmuran masjid. Kita lihat di Kamus Bahasa Indonesia, makmur itu kalau tidak salah artinya sejahtera, banyak hasil. Maka ayat-ayat yang berhubungan dengan masjid itu kira-kira ada 13 ayat di Al-Quran. Yang agak kentara untuk mengatur ayat ini adalah At-Taubah 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wa yawmil akhiri wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah
Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Jadi pasti kata Allah itu orang yang memakmurkan masjid itu adalah man amana billah. Kalau kita temukan kata innama itu maksudnya lil ikhtisar, lil hasr, meringkas sesuatu pada pokok kalimat. Kenapa? Karena ayat sebelumnya bicara tentang wa ma kana lil musyrikina ay ya'muru masajidallah. Tidak mungkin di kelompok musyrik Madinah ketika itu karena munafik itu akan membuka masjid. Maka Allah pastikan innama ya'muru masajidallahi ma'ana billah. Yang kedua, pakar sejarah. Masjid Nabawi itu tidak hanya digunakan oleh Nabi sebagai musola, tempat sholat, tempat sujud, juga digunakan di pinggir-pinggir ini Pak. Pangimaran, tenang Pangimaran. Di masjid geningnya pinggirnya kamar-kamar itu digunakan oleh ribat, ribatun. Apa ribat itu? Tempat orang-orang sufi yang hidup di zaman Nabi. Jadi pertanyaannya, apakah orang-orang sufi ada tidak ketika zaman Nabi? Ada. Itu sebut dengan ahlus sufah. Sufah itu artinya wol. Wol itu kain kan? Karena kan Arab juga banyak di situ domba, ghanam. Maka sebagian bulunya dipakai wol, ahlus sufah. Kenapa? Orang-orang yang zuhud ketika itu mengidentifikasikan diri pakai wol, ya, wol. Kita lihat lagi bagaimanakah Masjid Nabawi itu dijadikan tempat untuk kutab. Kutab itu apa? Artinya tempat anak-anak belajar. Tempat membaca menulis, bahkan ada sebagian tawanan yang dia bisa bahasa Arab dan nulis bahasa Arab dijadikan guru Pak. Ada tawanan perang nih ceritanya, tawanan perang tapi dia bisa membaca, bisa menulis karena di Arab ketika itu jarang sekali yang bisa membaca menulis. Tertawan ketika perang dengan Islam, lalu disuruh ngajar tuh sama anak-anak kitab. Tapi muncul hari ini diametral. Yang satu apakah boleh tidak membicarakan hal keduniaan di masjid. Sebab masjid itu hanya untuk ibadah. Tapi sisi lain banyak sejarah selain Masjid Nabawi. Kita lihat Masjid Umayyah. Masjid Umayyah itu didirikan pertama kali oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Abad berapa? Kira-kira abad 3 Hijriah. Itu tidak hanya digunakan tempat mushola, tetapi tempat untuk menimba ilmu. Masjid Umayyah terkenal ketika di situ ada Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi, pengarang ini kitab Riyadhus Shalihin, kitab hadis. Itu digunakan juga masjid tempat pendidikan. Juga di situ ada Masjid Bani Saljuk, Nizamiyah, di mana sekitar Khurasan, sekitar Irak hari ini. Siapa di situ yang mengajar? Imamul Ghazali. Jadi fakta sejarah banyak, masjid tidak hanya digunakan tempat musola, tempat sholat, tetapi juga tempat untuk tadi kata keren kita peradaban Islam. Itu ada pendidikan, ada sosial yang lain-lain. Nah, ketika fungsi masjid ini diametral, apakah boleh tidak membicarakan keduniaan di masjid? Yang satu lagi, tidak bolehkan membicarakan jadi masjid. Contoh, DKM rapat tentang kemarin maulid. Keduniaan bukan? Coba pikirkan nih. DKM kemarin rapat panitia maulid. Hari panitia maulid keduniaan? Keduniaan. Tapi berhubungan dengan kebaikan? Kebaikan. Lalu akan memakmurkan masjid? Apakah tidak boleh begitu? Oke, saya kutip nih. Yang saya baca, saya harus buka dulu folder nih kan. Kata Imam Nawawi nih di Al-Majmu' bi Syarhil Muhadzab. Jadi ulama yang membolehkan membicarakan tentang keduniaan, ngobrol tentang keduniaan tetapi berhubungan dengan kemubahan ibadah di masjid. Pertanyaannya, siapa yang ngomong ini? Yang ngomong itu Imam Nawawi. Imam Nawawi itu kira-kira abad 13 Masehi.
Karangannya banyak. Sarhu Sahih Muslim, Sarah Sahih Muslim. Riyadus Shalihin, nih, jadikan nama masjid kita. Ada lagi At-Tahqiq, ada lagi Radul Talibin, ada lagi Al-Majmu' Bisyarhil Muhadzab. Kitabnya tipis, itu cuma 14 jilid. Tipis ya Bang, tipis cuma 14 jilid. Kalau Bapak baca itu kira-kira 2 tahun selesai bacanya. Gimana kata dia? Yajuju atahaddusu bil hadisi al mubahi fil masjid wa bi umurid dunya au ghairiha minal mubahati. Boleh membicarakan atahadus itu ngobrol. Yang ngobrol orang berbincang-bincang tahadus. Kalau ngobrolnya percakapan namanya takallum. Masbuk, di mana engkau? Kalau tahadus ngobrol tema. Jadi lamun orang ngobrol serang bojo orang nyebatkan pa aringke risiko kumaha tahadus. Tahaddasa ya tahaddasu tahadusan. Tapi kalau ngobrol terkait dengan dari mana Anda, berapa umur Anda, berapa anak Anda, takallum. Takallama ya takallamu. Bahasa Arab kan begitu ya. Ya juju at-tahaddusu bil hadisil mubahi. Boleh membicarakan pembicaraan yang mubah. Fil masjidi di masjid. Wabi upurid dunya. Juga urusan dunia. Au goiriha atau selain urusan dunia. Al mubahati yang mubah. Berarti prinsipnya tahadus itu yang mubah dibicarakan. Pami ngobrolkeun di masjid nagibah, tonggoroning di masjid, di luar masjid ge haram. Kalau ngomong kena teh kira-kira menyulut orang lain untuk bertengkar namimah au dompa, jangankan di masjid, di luar masjid pun tidak boleh. Berarti yang mubah itu apa? Mubah itu yang diduga kuat mudhannun irtibatil ibadah awis shaub, yang nanti sangat diduga kuat berhubungan dengan ibadah kalau dilaksanakan. Berarti Pak merenang saur pendapat nu ieu mah urang ngobrol kieu di masjid atanapi urang ngobrolkeun panitia maulid, panitia eta mubah boleh kan? Boleh? Boleh. Oke, nanti saya akan terangkan kenapa ada orang yang tidak membolehkan. Gimana? Ini yang menarik Pak Haji Amin. Wa in hasola fihi dohkun, walaupun di dalamnya ada tertawa sedikit. Ngobrol teh sabari heureuy tapi mesem gitu Mas. Bukan gak-gak. Pami gak-gak di masjid ngobrolkeun teu paruguh eta mah kitu. Contoh, eta si etanya pas dibarung ku urang teh langsung ngajungkir gak-gak di masjid, komo di tempat ini mihrab, ya tidak boleh. Tapi aya mesem salit wa in hasala fihi dohkun, walaupun di situ terjadi dohkun apa? Tertawa sedikit mesem, gitu kan? Boleh. Kumaha? Madama minal mubahati, selama itu adalah obrolan-obrolan yang mubah. Berarti lamun kamari abdi hampunten Pak Haji Amin teu saya dongkap karena memang pas rapat, pas namanya dongkap, pas di garasi kan. Tajan tepan naon kan teu tiasa hadir ka dieu. Pami ayeuna panitia membicarakan saha mubalik, kumaha teknis rapat, kumaha maulid, kira-kira mubah tidak? Mubah. Tapi kalau di masjid membicarakan nanti ya kira-kira siapa artis yang akan kita undang? Bukan artis itu ya, misalkan apalah gitu. Yang kira-kira menurut agama itu tidak mubah. Mubah, boleh kan? Apa kira dasarnya? Di khabari Jabir bin Samurah. Ada sahabat namanya Jabir bin Samurah. Terkenal juga kan di rawi itu ada Jabir bin Abdullah, ada Jabir bin Mu'dal, ada Jabir bin Samurah. Gimana kata Jabir bin Abdullah? Qala. Kan gitu ya. Jabir berkata, Sholan Nabi SAW fi subhi. Nabi itu pernah sholat subuh di masjid. Pasti di masjid Nabi kan? Ya kan? La yakumu hatta tatlu as-syamsu.
tidak beranjak pergi sampai tatlu asyamsu, matahari terbit. Pas orang geuning banyak, anu rajin geuningnya satu subuh terus wiridan di masjid. La yaqumu hatta tatlu asyamsu. Nabi tidak beranjak pergi, cengkat keluar sampai terbit matahari. Faidat tala'atis syamsu, ketika matahari terbit, koma, Nabi ngadeg, beres ben banyak. Gimana? Kola berkata tuh Jabir bin Samurah. Apa berkatanya? Aya masyarakat, sahabat zaman Nabi teh Pak nuju Nabi cengkat, meureun sasarangan aya Nabi aya sahabat. Kumaya? Faya khuduna amro jahiliyati fayadhakuna payatabassamu. Fayakhuduna amro jahiliyati, mereka mengambil tema pembicaraan emut kapungkur ke zaman jahiliyah. Itu cik urang nama lah kira-kira Pak. Fayakhuduna amro jahiliyati. Kumaha payadhakuna, sahabatnya jujur gumujeng we sesedian. Ingat bahulanya orang ke jahiliyah geuning bodoh gitu kira-kira sadari gitu kan. Kumaha Nabi? Fayatabassamu, lalu Nabi mesem. Ciri bahwa ini membolehkan bicara di masjid tentang yang mubah. Terutama kita lihat kata imarah. Di bahasa Arab itu hadirin sekalian istiqaq lafaz, bentukan kata satu huruf beda, satu huruf beda mana? Amaro, perintah. Ain, ma'ro, memakmurkan. Contoh, zal kapro, lamun zakaro, dia fi'il zikir. Tapi kalau itu berhubungan jenis kelamin, zakarin, penis, sama hurufnya, beda mengucapkan ya. Sami, maka ya santri maka pungkur. Surah aja ngantek ya kan. Allahumma tawwil zikri, ari santri mah kan terangnya sakalnya. Allahumma tawwil, to wau lam, zikri zal kaf ro ya mutakallim. Maklum santri hilap deui meureman Allahumma tawwil zakari, ya Allah maksudna mah jangan mah ya Allah panjangkanlah kekuatan zikirku. Ieu macana lebat Bang. Allahumma tawwil zakari, ya Allah panjangkanlah penisku. Salah. Ini sangat berarti sekali Pak. Bahasa Arab ini penting oleh para penceramah. Salah kata salah ini masalahnya. Maka ilmu bahasa Arab ini harus dipegang kuat. Sementara Pak, bahasa itu ada 12 pan. 12 cabang ilmu. Nahu, sorob, ma'ani, bayan, badi, urud, qafiyah, syair, istiqaq, munadharah, fikul lugo. 12 cabang bahasa. 12 cabang bahasa. Saya tidak berani kalau kadang ceramah di depan orang yang paham itu. Saya sendiri tidak berani kalau mereka nggak mengizinkan depan syekh misalkan saja mereka paham sekali. Apalagi tentang tahqiq. Apakah yakin kitab ini benar sesuai aslinya? Ada ilmunya, namanya ilmu makhtutat, kan begitu. Nah, ulangi lagi. Tapi ada kelompok lain yang tidak membolehkan. Saya kutip lagi misalkan yang bolehkan siapa ya? Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu punya kitab namanya Al-Muhalla. Al-Muhalla itu kitab Ibnu Hazm Al-Andalusi itu zahiri. Jadi ada madhab fikih itu yang dia tekstual. Kita kan terkenal ya, madhab Abu Hanifah, tokohnya siapa? Nu'man bin Sabit. Tokoh Mahad Maliki, tokohnya siapa? Malik bin Anas. Kitabnya apa? Al-Muwatta. Kita Indonesia kebanyakan As-Syafi'i, Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Kitabnya Al-Um, Ar-Risalah, Mukhtalaf al-Hadis, Al-Buwaiti. Apalagi Ahmad bin Hambal, Arab Saudi, mazhabnya Hanabilah. Ada lagi namanya Ibnu Hazm. Tekstual sekali. Gimana kata Ibnu Hazm? Ibnu Hazm gimana? Ya juju at-tahaddusu fil masjidi
Walakin adzikru afdalu minhu. Gitu masjid bahasanya. Boleh ngobrol-ngobrol yang mubah di masjid. Bahasanya istidrak nih, menyusul kata. Walakin adzikru afdalu minhu. Tetapi zikir lebih afdal daripada ngobrol itu. Kira-kira begini Pak, kalimat ini. Boleh ngobrol di masjid, Jang, tapi gening mending keneh zikir. Kira-kira melarang ngobrol tidak kalau begitu? Coba nih pahami bahasanya. Silahkan Anda ngobrol di masjid, tapi lebih baik Anda zikir, baca Quran. Kira-kira melarang ngobrol tidak kalau begitu? Tidak, bahasanya kan walakin afdolu. Siapa yang kira-kira tidak membolehkan? Terutama ini dipegang oleh kelompok-kelompok yang kecenderungan zuhud pada urusan dunia. Tasawuf itu ada 3 kelompok. Kitab terkenalnya Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Kalau Anda bapak-bapak nyatakan, apa kitab tasawuf yang paling komplit ketika itu namanya Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Siapa pengarangnya? Imam Al-Qusyairi. Dongkap PK Indonesia kamar ayahnya. Sahanami teh hapunten. Jika ada nama yang sama hanya contoh. Sahanami teh engkus kusairi tah kali itu kusairi itu Pak. Ada tasawuf amali, dia menggunakan amal-amal. Imam Ghazali nyebutnya suluk. Tidak pakai zikir-zikir. Ada tasawuf amali pakai zikir. Akhlaki pakai amal, suluk. Membaca kitab, membaca buku, istiqomah pada kajian itu juga suluk. Tasawuf. Ada lagi pakai dikir-dikir kan? Ada apa namanya? Thariqah ya. Thariqat Qadiriyah, Thariqah Naksabandiyah, Thariqah Idrisiyah, Thariqah Samaniyah, Thariqah Sam'aniyah, Saman. Di mana? Di Aceh. Nanti tari naon itu? Saman itu salah satu thariqah. Di mana di situ di Turki anu wiling teh nari? Itu juga thariqah Idrisiyah. Pakai wirid-wirid, la ilaha illallah. Kantos ngupingnya anu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tasawuf kan? Kenapa? Di situ ada sab'atul lataif. Di diri kita itu ada 7 titik katanya yang akan menghambat awakib. Titik ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka awal pertama kali Pak lamun talqin di tarekat la ilaha illallah. Pernah lihat ya? La ilaha illallah. Gancang weh? La ilaha illallah. Gancang weh? La ilallah. Gancang weh? Kan gitu. Tarekah. Ada lagi tarekat irfani. Itu menggunakan pendekatan filsafat. Contoh, wihdatul wujud. Ibnu Arabi. Orang yang dekat dengan Allah, dirinya merasa bersatu dengan Allah. Ada hulul. Sukhrawadi. Hulul apa? Melebur diri dengan Allah. Maka ayat filmnya cerita. Syekh Siti Jenar. Dipanggil oleh siapa? Sunan Derajat. Ya saya Siti Jenar ke sini. Tidak ada Siti Jenar, yang ada hanya Allah. Gitu. Bagi orang biasa masalah ya. Tidak ada Siti Jenar, yang ada hanya Allah. Baik. Nah bagi yang tidak membolehkan, mohon maaf ya, tidak membolehkan bukan haram. Saya jelaskan. Satunya siapa? Ahmad bin Hambal. Siapa dikutipnya? Kasyaful Kina. Siapa pengarangnya? Ibnu Rajab Al-Hambali. Gini, kata Ahmad bin Hambal, jadi wa yukrahu at-tahaddusu fil masjidi la aro ahadan idza dakhalal masjida illa ayyal zima nafsuhu bizikri. Kata siapa? Ahmad bin Hambal. Saya tidak melihat seseorang pun
La aro ahadan, saya tidak melihat satu orang pun. Iza dakhalal masjidah, ketika masuk masjid. Illa ayyazima nafsuhu bidzikri, kecuali dirinya melazimkan untuk zikir. Maka pendapat ini yang digunakan, tidak boleh bicara yang lain kecuali zikir. Dua pendapat ini bertentangan ya. Yang satu yazuz, yang satu lagi kalau ada begitu namanya makruh tahrim. Jadi kan di hukum fikih itu, hukum taklif itu ada berapa hal. Wajib, sunnah, ibahah, makruh, tahrim. Wajib paling kanan, sunnah dikit ke sini, ibahah kan boleh tengah-tengah, yang kiri sedikitnya makruh, yang paling kiri lagi haram. Makruh itu kata Imam Abu Hanifah ada dua, ada makruh di tahrim, ada makruh di tahrim. Makruh itu kan dipandang dibenci oleh agama. Contoh di Imam Syafi'i, cing ari peuteuy teh halal teu Pak jenisnya? Peuteuy halal. Jengkol? Saya pernah di Mekah itu ngobrol aya jengkol Pak di Taif. Saya bilang al Indonesiana yusammuna bi jengkol. Ma huwa jengkol katanya. Aya jengkol di situ Pak di Taif. Orang Madura gitu. Jengkol. Halal jengkol? Halal. Peuteuy halal? Ketika dituang kira-kira menjadi muntinun tidak bau? Bau. Baunya itu perilaku yang menyebabkan bau yang makruh. Air rokok suci Pak? Saya bukan menguatkan saya perokok ya Pak Didin. Air rokok haram tuh Pak rokokna? Tidak. Apa haram buktinya? Langsung Pak Marden. Tuh haram Pak. Karena rokok itu zatnya dia tidak haram. Apa? Tidak najis. La najisa fiha, teh najis. Nuka dua, apalagi? Tidak ada khamar, la khamra fiha. Ya khamar. Anu jadi ikhtilaf teh kira-kira perilaku ngarokona. Daerah abi teu ngarokok udah kertampil kan ngewa lamun ngarokok tampil kan. Kira-kira begitu. Nah, ketika makruh litahrim nih, kenapa kata pendapat ini makruh litahrim? Dibandang benci tapi mengarahkan pada tahrim. Kalau ngarokok makan makruh tanzih, membersihkan diri seperti tadi ya. Nuang peuteuy, nuang babauan, bosol, apa bosol itu? Bawang. Ari bawang bau tuh, Pak. Bau kan, nah perilaku menuang bawang aja jadi masalah. Kita balik lagi. Tadi kata Imam bin Hambal, la aro ahadan idza dakhala masjida illa ayazima nafsuhu bidzikri. Saya tidak melihat satu orang pun ketika masuk ke masjid kecuali dia melazimkan zikir. Berarti kalau orang yang tidak melazimkan zikir bukan berarti haram, namanya makruh ditarhim. Kenapa? Karena aing ngobrol teh Pak sok ka mana-mana. Kata agama itu akan menyebabkan alladzi yu'addi taswisa. Taswisa apa? Riuh, gandeng tepuguh. Taswisal motor. Baling-baling kan riuhnya. Taswis. Lamun ngobrol Pak, aya we nu netepan henteu haram mah ngan makruh ditahrim. Batu netepan Pak. Iya nges ngobrol nanti kemana-mana, batu tepan kene, nah itu jadi masalah. Maka bagi yang memandang ini, pasti dia ketika wiridannya henteu digandengkeun, henteu dijaharkeun, karena pasti aya makmunu masbuk. Maka membuat itu taswis. Yang kedua, bisa jadi ngobrol teu puguh teh ngaganggu kanu ngaos Quran. Leres Pak? Pami aya ngaos Quran, urang ngobrol teu puguh Pak, lebih baik keluar di masjid sok di luar ngobrolna. Nu katilu takutnya mengganggu orang mimman yudarrisul ilma fil masjid. Orang yang mengajarkan ilmu di masjid. Berarti pami ayeuna urang nuju kieu di masjid saya Pak, aya nu ngobrol makruh ditahrim dah.
Gitu ya. Ya abdi ngadeg ya ngobrol lah makruh bagi Bapak. Itu kira-kira apa pendapatnya? Berarti kalau kita jalan tengah, ittijahatud dalailnya adalah lebih baik tidak mengobrol yang macam-macam kalau ada orang yang masih sholat di masjid. Ada orang yang masih baca Quran di masjid, ada orang yang mengajarkan ngaji di masjid. Berarti lamun rapat TKMT sederhana ya pasti di luar rapat, di luar waktu itu. Kira-kira seperti itu Pak ya. Gitu Pak Inten ya. Tapi kalau saya salah mohon dicek kitabnya. Tapi yang saya baca dulu seperti itu begitu yang saya baca. Jadi makruh tidak boleh kan gitu. Jadi selama mengganggu orang yang sholat, mengganggu orang yang baca Quran, yang mengganggu orang yang yudarisul ilma, mengajarkan ilmu. Wallahu alam bissawab. Baik. Kalau ini dihubungkan dengan tasawuf, orang yang dia ajl ibadahnya, tujuan ibadahnya pada sesuatu bukan karena sawab, pahala, atau bukan karena mardotillah, maka sia-sia. Ini imaroh, idaroh, riayah. Semuanya itu berujung pada targhib. Jadi penyuluhan itu tahdib bahasa Arabnya ya, pengarahan tahdib. Kalau penyuluhan tentang kesehatan, apalagi yang hubungan ibadah, ini gimana kalau pajak? Sakit, sekolah, kampus, masjid, gereja, pura, wihara. Jadi kampanye itu harus di tempat yang ditentukan, khusus di luar itu. Nah, kalaupun itu politisnya itu berhubungan dengan kebaikan negara, tapi kan kampanye itu sebenarnya ingin mendorong orang mengkultuskan pada yang diusung. Itu sangat sia politik sekali. Maka bicara tentang kampanye di masjid itu tidak boleh gitu. Tapi kalau bicara tentang bagaimanakah Islam memandang politik, boleh. Bagaimanakah konsep siasah syar'iyyah di Islam itu boleh. Tapi lamun politik praktis tidak boleh. Kalau ilmu politik boleh. Itu Pak mungkin. Baik, terima kasih. Barangkali ini waktu kita sudah sangat mepet sekali. Ini barangkali terakhir Pak Ustadz dari saya terkait upaya memakmurkan masjid. Karena kan ini bukan hanya tugas takmir saja atau tugas pengurus masjid saja, pengurus DKM saja, tapi ini kewajiban kita semua. Barangkali kira-kira rangsangan lah atau bonus kira-kira dari Allah yang dijanjikan ini untuk yang memakmurkan masjid ini seperti apa Pak Ustadz kira-kira? Supaya kita semangat lah gitu. Ayat yang tadi itu Pak jelas sekali. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah.